warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hikmah Widiawati, mahasiswa jurusan Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Negeri Medan, kelas AKP 8A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai review jurnal. Ada dua yang akan saya presentasikan, yaitu pertama, jurnal nasional, dan yang kedua, jurnal internasional. Tugas ini saya lakukan untuk memenuhi mata kuliah seminar akuntansi yang dibimbing langsung oleh Ibu Dr. Deliana, SEAK MSI CE. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan mempresentasikannya mulai dari jurnal nasional. Pertama, ada jurnal nasional. Jurnal ini berjudul Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang dilakukan pada perusahaan pabrik non-keuangan di Bursa Efek Indonesia. Jurnal ini ditulis oleh Eko Suyono. Pada jurnal ini, abstrak berisi tentang tujuan penelitian, populasi yang digunakan, jenis data yang digunakan, dan informasi mengenai variabel-variabel yang digunakan, serta penjelasan singkat mengenai hasil pada penelitian ini. Kesimpulan pada penelitian ini adalah struktur kepemilikan, CSR, dimensi ekonomi, CSR dimensi lingkungan, dan CSR dimensi sosial secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, struktur kepemilikan, CSR dimensi ekonomi, CSR dimensi lingkungan, dan CSR dimensi sosial secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kelebihan pada jurnal ini yang pertama, abstrak yang terdapat pada jurnal tersebut dipaparkan dengan ringkas dan jelas, meliputi tujuan dilakukannya penelitian, metodologi penelitian, serta kesimpulan dan hasil yang akan dicapai. Yang kedua, ada pada latar belakang pemaparan fenomena sangat jelas. Fenomena dipaparkan oleh penulis diantaranya dampak negatif aktivitas beberapa perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Yang ketiga, terdapat metode penelitian. Dalam jurnal ini terdapat metode penelitian meliputi objek penelitiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah explanatory research. Penjelasan tentang target populasi dan data yang digunakan adalah data sekunder yang akan dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Kelebihannya yang lain adalah penjelasan mengenai analisis data jelas dipaparkan sehingga memudahkan pembaca dalam melihat kesimpulan hasilnya. Keenam, pemaparan hasil sangat jelas dipaparkan. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka yang dicantumkan cukup jelas. Selain kelebihan, jurnal ini juga mempunyai kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah kurangnya teori yang mendukung untuk penelitian ini, sehingga membuat pembaca kurang memahami dasar-dasar dalam penelitian ini. Yang kedua, pada pengembangan hipotesis, peneliti tidak terlalu jelas mengungkapkan kenapa peneliti mengajukan hipotesis berhubungan signifikan atau tidak berhubungan. Alasan mengapa hipotesis tersebut dipilih hanya didukung oleh hasil penelitian terdahulu. Saran saya, sebaiknya peneliti menambah teori-teori maupun konsep mengenai penelitian untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Yang kedua, sebaiknya pada pengembangan hipotesis, penelitian menjelaskan kembali pendapat mengapa berhipotesis demikian, sehingga dapat menjadi penguat serta pendukung asumsi sementara yang peneliti pilih. Nah, yang kedua, ada jurnal internasional. Jurnal ini berjudul Does Corporate Social Responsibility Lead to Improve Firm Financial Performance? Evidence from Malaysia. Abstrak pada penelitian ini adalah berisi tentang informasi singkat mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Selain itu, abstrak ini juga menjelaskan tentang tujuan penelitiannya dan
data yang diambil, serta menjelaskan secara singkat mengenai hasil pada penelitian ini. Kesimpulan pada jurnal ini adalah hubungan positif antara kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROA dan ROE dan tatip CSR bersama dengan ukuran perusahaan dan pendapatan perusahaan sebagai kontrol variabel. Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan menunjukkan perhatian yang lebih besar untuk meningkatkan kinerja keuangan dan reputasi perusahaan melalui peningkatan CSR atau laporan keberkelanjutan mereka dalam laporan keuangan. Kelebihan pada jurnal ini adalah: yang pertama, abstrak dalam penelitian sudah sangat jelas menggambarkan secara ringkas dan terperinci seputar penelitian. Yang kedua, fenomena dalam penelitian ini sudah cukup menonjol, di mana peneliti tidak hanya memberikan research gate berupa perbedaan hasil penelitian terdahulu, tapi juga menambahkan fenomena berupa keadaan yang berkaitan dengan topik yang dipilih. Yang ketiga, kerangka teoritis dan tinjauan literatur sudah menjelaskan dengan detail mengenai masing-masing variabel yang dibahas dalam penelitian ini, dan juga didukung oleh pendapat-pendapat para peneliti terdahulu. Kelebihan selanjutnya adalah metode penelitian sudah sangat jelas dipaparkan oleh peneliti dengan menjelaskan indikator apa yang digunakan pada setiap variabel. Yang terakhir, kesimpulan dan hasil juga sudah sangat jelas dipaparkan oleh peneliti dengan menjelaskan secara detail hasil dari setiap uji yang digunakan. Selain kelebihan, kekurangan pada penelitian ini adalah pada pengembangan hipotesis, peneliti tidak terlalu jelas mengungkapkan kenapa peneliti mengajukan hipotesis berhubungan signifikan atau tidak berhubungan. Yang kedua, alasan mengapa hipotesis tersebut dipilih hanya didukung oleh hasil penelitian terdahulu. Sarannya, sebaiknya pada pengembangan hipotesis, peneliti menjelaskan ulang pendapatnya mengapa berhipotesis demikian, sehingga dapat menjadi penguat serta pendukung asumsi sementara yang peneliti pilih. Dan pada fenomena sudah cukup jelas, tetapi ada baiknya menambahkan beberapa kasus terkait dengan topik yang dipilih. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.